Baik, kemudian lanjutan dari bait yang tadi, bait yang ketujuh, yaitu apa? Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u, bahwa apa yang diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan al-marfu', wa ma li tabi'in huwal maqtu'u, dan apa yang dinisbahkan kepada tabi'i itu dinamakan sebagai hadis maqtu'. Baik. Mungkin kita akan mengambil satu judul lagi, yaitu hadis maqtu' untuk pertemuan kali ini. Baik. Qala an-nadhimu wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u. Wa ma yani wa kullu ma, dan semua apa saja yang diidhofahkan atau disandarkan li tabi'in kepada tabi'i, ya, ai ila tabi'i faman dunahu, atau yang di bawah tabi'i yaitu tabi'i, fahuwal hadithul maqtu'u, maka itu dinamakan sebagai hadis maqtu'. Hadis maqtu' ini adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'i, baik itu ucapan tabi'i itu sendiri atau perbuatannya atau sifatnya. Ai yantahil isnadu ila tabi'i faman dunahu, artinya bahwa sanadnya itu berakhir kepada tabi'i, tidak ada setelahnya. Baik. Apa perbedaan antara al-maqtu' dan al-munqati'? Al-maqtu'u ghairul munqati'. Bahwa istilah maqtu' itu tidak sama dengan al-munqati'. Walaupun mungkin secara makna lughawi kedua-duanya bermakna sama. Al-maqtu' itu yang terputus, al-munqati' juga terputus. Nah, tetapi di dalam istilah, ya, di dalam istilah ilmu hadis itu ada pembedaan antara al-maqtu' dan al-munqati'. Kenapa? Li'anna al-maqtu'a min sifatil matni. Kenapa? Karena maqtu' ini adalah sifat, ya, sifat dari matan. Sementara munqati' itu adalah sifat dari sanad. Ya, al-maqtu' ini adalah sifat dari matan, bahwa matannya itu diucapkan oleh tabi'i. Tetapi munqati' ini adalah sifat dari sanad, bahwa sanadnya terputus. Seperti yang sebelumnya kita jelaskan bahwa al-munqati' itu adalah sanadnya apabila terputus, ya, terputus di tengah satu atau dua, tidak berurutan, maka dikatakan sebagai hadis yang maqtu'. Kalau terputus di awal sanad maka dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Terputus di akhir sanad dinamakan sebagai hadis mursal. Terputus di tengah, kita lihat bentuk daripada terputusnya ini. Apabila terputus satu sanad, ya, terputus satu orang saja, ya, satu tabaqah saja, maka dikatakan sebagai hadis munqati'. Atau dua, ya, dua tabaqah tetapi tidak berturut-turut, ya, maka dikatakan sebagai maqtu' fi munqati' fi mawdu'aini, terputus di dua tempat. Tetapi jika terputusnya di tengah itu beriringan, berurutan, ya, maka dinamakan sebagai hadis yang mu'dhal. Nah, maka sekali lagi bahwa al-maqtu' ini adalah pembahasannya tentang matan, sifat dari matan, sementara munqati' itu adalah sifat dari sanad. Ai annahu min kalamit tabi'i faman dunahu, artinya bahwa hadis maqtu' ini adalah ucapan, perbuatan, sifat dari tabi'in atau yang di bawah tabi'in, yaitu tabi'in. Ya. Wal munqati'u min sifatil isnad, sementara munqati' itu adalah dari sifat sanad. Ai anna isnada dzalikal hadis ghairu muttasilin, artinya bahwa sanad hadis tersebut tidak bersambung. Bisaqtin fi wasatihi wahidun aw thnani bisaqtin fi wasatihi wahidun aw ithnani ghairu mutawaliyain, yaitu terputus di tengah sanad, satu atau dua tidak berurut-urut, seperti yang nanti akan kita jelaskan pada pembahasan al-munqati'. Baik. Karena pembahasan kita di sini adalah tentang hadis maqtu', yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in, maka ada baiknya kita mengetahui siapa yang dimaksud dengan tabi'i ini. At-tabi'i huwa man laqiya as-sahabiyyah walau marratan wahidah. Bahwa yang dinamakan dengan tabi'i adalah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat walaupun sekali perjumpaan saja.
wala yushtaratu kaunuhu musliman, dan tidak disyaratkan, atau la yashtaritu kaunuhu musliman, atau tidak disyaratkan ketika dia berjumpa dengan sahabat ini dalam keadaan Islam, ya, inda liqa'ihi lis-sahabah bal yakfi islamuhu ba'da dzalik. Artinya apa? Ada orang kafir bertemu dengan sahabat, kemudian ya setelah itu, setelah generasi sahabat dia masuk ke dalam Islam, maka orang ini masuk dalam kategori tabi'in. Artinya pada saat dia bertemu itu, pada saat dia bertemu, dia dalam keadaan tidak beriman. Setelah dia tidak bertemu, ya, dia masuk Islam, maka orang ini dikatakan sebagai tabi'in. Berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat itu syaratnya adalah dia bertemu atau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam satu majelis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia beriman. Yaitu apa? Dalam keadaan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia hidup pada zaman Rasulullah, bahkan bertemu dengan Rasulullah, tetapi pada saat itu dia tidak beriman, ya, dia belum masuk Islam. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, baru masuk Islam, maka orang ini tidak dinamakan sebagai sahabat, tetapi dinamakan sebagai tabi'in. Ya, karena syarat untuk dikatakan sahabat itu bahwa mereka bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, ya, berada dalam majelis bersama Rasulullah dalam keadaan beriman, seperti yang nanti akan kita bicarakan pada hadis mauquf. Wa yanqasimut tabi'in ila kibar wa shighar, dan tabi'i ini terbagi menjadi dua, ada tabi'i yang kibar, kibarut tabi'in, yaitu tabi'in yang senior, dan tabi'in yang junior. Apa yang dimaksud dengan kibarut tabi'in? Kibarut tabi'in adalah alladzina aktsaru riwayatihim anis sahabah. Artinya bahwa kebanyakan riwayat mereka itu dari para sahabat. Ada riwayat-riwayat lain yang bukan dari sahabat, ya. Artinya dia meriwayatkan juga dari tabi'in, tetapi kebanyakan riwayatnya itu dari para sahabat. Artinya apa? Karena riwayatnya itu kebanyakan dari sahabat, itu artinya dia banyak bertemu dengan para sahabat, dan itu kemungkinan itu terjadi apabila mereka hidup pada zaman sahabat. Wa amma shighar, adapun tabi'in yang shighar adalah alladzina aktsaru riwayatihim an ghairi sahabah. Kebanyakan riwayatnya itu bukan dari sahabat, tetapi dari tabi'in. Artinya apa? Mereka tidak banyak bertemu dengan sahabat. Artinya apa? Dia hidup di akhir-akhir masa sahabat. Sementara yang kibarut tabi'in itu hidup di awal-awal masa sahabat. Baik. Wa ammal mukhadramuna minat tabi'in, ya, kama fi tawjihin nazar fahumul ladzina adrakul jahiliyata wa hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysat lahum suhbah. Ada tabi'in, jenis tabi'in lain, ada bentuk tabi'in, ya, yaitu dinamakan sebagai al-mukhadramun. Mukhadramun ini adalah sebuah istilah di dalam ilmu hadis menggambarkan tentang tabi'in yang hidup pada zaman jahiliyah, yaitu sebelum Islam datang, bahkan hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ya, atau mungkin tidak, walaupun beriman pada zaman itu, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, maka dia dikatakan sebagai tabi'in, ya, tetapi masuk di dalam tabi'i yang mukhadram. Faminhum, di antara mereka adalah Abu Raja al-Utaridi, Abu Wa'il al-Asadi, kemudian Suwaid ibnu Ghaflah, dan Abu Utsman an-Nahdi. Mereka ini adalah al-mukhadramun minat tabi'in, ya. Ini mereka hidup pada zaman jahiliyah, bahkan hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mungkin masuk juga di dalam mukhadramun ini siapa? Uwais al-Qarni. Ya, Uwais al-Qarni tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memuji beliau. Baik, qala al-Hafidz al-Iraqi fi syarh at-Tabsirah. Al-Hafidz al-Iraqi di dalam syarh at-Tabsirah, yakni syarh at-Tabsirah ini adalah syarh Alfiyah al-Iraqi. Jadi al-Iraqi membuat nazam, ya, dalam ilmu hadis yang dinamakan dengan Alfiyah
Alfiyatul Iraqi. Kemudian beliau mensyarahnya di dalam kitabnya yang diberi nama maaf tadi ada telepon yang masuk. وحكى الحاكم عن بعض مشايخه أن اشتقاق ذلك من أن أهل الجاهلية كانوا يخضرمون آذان الإبل أي يقطعونها. Jadi istiqaq kata mukhadramun itu diambil dari dulu bahwa ahlul jahiliyah itu mereka memotong telinga unta mereka litakuna alamatan li islamihim. Jadi ketika mereka masuk Islam, ya, mereka memotong telinga unta mereka, ya, sehingga karena pada saat itu masih mungkin belum semuanya berhijrah, ya, sehingga apa, untuk sebagai tanda bahwa mereka telah masuk Islam, sehingga jika ada mereka diserang, ada perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, mereka tidak diperangi. Kenapa? Karena artinya unta mereka tidak dirampas dan lain sebagainya, karena ada tanda, yaitu apa? Dengan dipotongnya telinga unta tersebut sebagai tanda bahwa mereka telah masuk Islam. Fa'ala hadha yahtamilu an yakuna al-mukhadrim bi kasri ar-ra kama hakahu fihi ba'du ahli al-lughah. Maka di sini ada ihtimal bahwa mukhadrim, ya, yaitu dengan kasri ra, seperti yang dihikayahkan oleh sebagian ahli lughah, li'annahum khadramu adhanal ibil, karena mereka memotong telinga unta mereka. Wa yahtamilu an yakuna bil fathi, tetapi ada ihtimal juga dengan di fathah, ya, harokatnya di baris atas, yaitu al-mukhadram, ya, al-mukhadram ai annahu qutti'a 'anis sahabah, karena khadrama ini bermakna memotong, jadi seakan-akan mereka ini dikeluarkan dan dipotong, ya, dikeluarkan dari golongan sahabat, padahal mereka hidup bersama para sahabat, tetapi karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah pada saat itu sehingga mereka dikeluarkan. Wa in asara li'adami ru'yah, karena mereka tidak melihat atau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, wa qad yusamma al-maqtu'u mauqufan bi syarti taqyidih. Nah, nanti ketika kita membaca di dalam kitab-kitab hadis, terkadang kita juga akan menemukan ada ucapan-ucapan seperti mauqufun ala Atha, bahwa hadis ini mauquf ala Atha. Nah, maka hadis ini, istilah ini juga bermakna maqtu', ya. Jadi maqtu' itu juga dapat diibaratkan dengan mauquf, tetapi dengan syarat ada qaid, ya, ada qaid. Seperti apa? Mauqufun ala Atha, hadis ini mauquf kepada Atha, artinya hadis ini adalah ucapan dari Atha. Aw waqafahu fulanun ala Mujahid, atau hadis ini diwakafkan oleh fulan kepada Mujahid, artinya hadis ini adalah hadis Mujahid atau hadis maqtu' yang diriwayatkan dari Mujahid. Aw ala ahadin minat tabi'in wa nahwu dzalika. Wa ammal mauquf 'inda al-itlaq, tetapi mauquf, ya, secara mutlak tanpa qaid, maka fala yansarifu illa ila al-mauquf al-istilahi, maka maknanya tidak akan pergi kecuali kepada tidak akan tertuju kecuali kepada mauquf yang istilahi, yaitu ma'udhifa ila as-sahabi, yaitu yang diidhofahkan kepada sahabat, min qaulin aw fi'lin kama sayati, seperti yang akan dijelaskan nanti. Baik. Mithalul maqtu' min qauli tabi'i, contoh dari hadis maqtu' dari ucapan yang berupa ucapan tabi'in. Ma akhrajahu al-Khatib fil faqih wal mutafaqqih min tariq Ismail ibn Muhammadin as-Saffar an Abbas ibn Abdullah at-Tarfuqi qala أخبرنا سلم الخواص قال أخبرني ابن عيينة عن مجاهد قال لا يتعلم العلم جبار ولا مستكبر ولا مستحيل. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib, ini dari seorang tabi'i yang bernama Mujahid bin Jabr Al-Qurashi. Beliau berkata, la yata'allamul ilma jabbar,
tidak akan belajar ilmu, artinya tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan menuntut ilmu orang yang jabbar, orang yang angkuh, wala mustakbir, atau orang yang sombong, wala mustahil. Ya, jadi keangkuhan, kesombongan dan malu itu akan menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena orang yang sombong itu adalah orang yang merasa dirinya alim, padahal dia tidak alim, tetapi karena dia merasa dirinya alim sehingga tidak terdorong untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena dia sudah merasa alim, maka selamanya dia akan berada di dalam kejahilan, ya, ketidaktahuan, dan tidak akan mendapatkan ilmu. Demikian juga orang yang mustahin, orang yang malu. Orang yang malu juga artinya apa? Dia tidak tahu tetapi malu untuk menuntut, malu untuk bertanya, ya. Maka ya selamanya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Maka la yata'allamul ilma jabbarun wala mustakbirun wala mustahin. Ini adalah bukan hadis Rasulullah SAW, tetapi ucapan dari seorang tabi'i yang bernama Mujahid bin Jabr. Maka ini adalah ucapan, maka termasuk dari maqtu' al-qawli. Nah, kemudian yang kedua maqtu' qawli tabi'in, maqtu' dari yang berupa qaul, ucapan dari tabi'in. Ya, karena hadis ataupun ucapan tabi'in ini juga dinamakan sebagai hadis maqtu'. Contohnya marawahu Ibnu Abdul Barri fi Jami'il Ilmi fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Qala warawa Abu Yazid ibni Abdul Ghamr an Ibnil Qasim, ya, yang punya kitab di situ ada kekurangan an Ibnil Qasim. Qala kunna idza wadda'na malikan yaqulu lana unshuru hadzal ilma wa 'allimuhu wa la taktumuh. Ibnu Al-Qasim mengatakan bahwa kunna idza wadda'na malikan, Ibnu Qasim adalah murid dari Imam Malik. Dia mengatakan bahwa apabila kami, ya, wadda'na, meninggalkan Malik artinya pulang, ya, pulang setelah menuntut ilmu kepada Imam Malik, beliau berpesan kepada kami, unsyuru hadzal ilm, sebarkanlah ilmu ini, ilmu yang telah kamu dapatkan, wa'allimuhu, ajarkanlah kepada orang, wala taktumuhu, dan jangan sembunyikan. Nah, kita mengetahui bahwa Imam Malik bukan tabi'i, tetapi beliau masuk di dalam tabi'i. Maka hadisnya juga dinamakan sebagai hadis maqtu'. Kemudian yang terakhir adalah apa hukum dari hadis maqtu'? Al-hadisul maqtu', pertama, bahwa al-hadisul maqtu' laisa bihujjah. Ya, hadis maqtu' itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah di dalam hukum, tetapi dia dapat digunakan untuk menguatkan, ya. Tetapi untuk dijadikan sebagai sandaran, landasan di dalam hukum halal haram itu tidak dapat. Ya, tetapi akan membantu kita di dalam memahami, ya. Jadi ucapan-ucapan tabi'in ini akan membantu kita di dalam memahami Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka dia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah haitsu khala an qarinatur raf'i, jika memang tidak ada qarinah, tidak ada bukti, tidak ada tanda bahwa hadis tersebut adalah marfu'. Tetapi jika ada ucapan diucapkan oleh tabi'i, tetapi setelah diteliti ternyata apa yang diucapkan itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Kemudian apabila memiliki sanad, ya maka kita akan melihat sejauh mana keselamatan sanad tersebut atau sejauh mana ia memenuhi syarat-syarat atau kriteria hadis yang makbul. Amma in kana fihi qarinatun tadullu 'ala ar-raf'i, ini yang kita katakan tadi, apabila ada tanda ataupun bukti bahwa apa yang diucapkan oleh tabi'i itu adalah marfu', ya, maka dinamakan sebagai marfu' hukman. Maka itu dinamakan sebagai marfu' hukman. Artinya apa? Surahnya adalah maqtu' tetapi hukumnya marfu'. Au qarinatun tadullu 'alal waqf, atau ada qarinah, ada indikator yang menunjukkan bahwa hadis ini bukan ucapan tabi'i tetapi ucapan sahabat, ya maka akan dikatakan sebagai hadis mauquf. Baik, amtsilatul maqtu'ul ladzi lahu hukmur raf'. Contoh hadis maqtu' yang dihukumi sebagai hadis marfu'. Pertama, an yaqula ba'dhur ruwati 'inda dzikri tabi'i yarfa'uhu. Misalnya perawi mengucapkan
ketika dia menyebut nama tabi'i, dia mengatakan yarfa'uhu. Ya, di akhir setelah menyebut nama tabi'i, perawi tersebut mengatakan yarfa'uhu. Misaluhu ma akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi Musannafihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya dengan sanadnya kepada Sa'id ibn al-Musayyib yarfa'uhu. Dia mengatakan an Sa'id ibn al-Musayyib yarfa'uhu. Artinya apa? Sa'id ibn al-Musayyib merafa' hadis ini, menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu su'ila an shadaqatil fitri, bahwa beliau ditanya tentang sedekah ataupun zakat fitrah. Faqala 'anis saghiri wal kabiri wal hurri wal mamluki, ya, bahwa bagi anak kecil, ya, orang dewasa atau orang merdeka atau yang budak, hamba sahaya, itu wajib mengeluarkan nisfu sa'in, setengah sok dari bur, ya, dari gandum, atau so'un min tamrin au syairin. Nah, maka hadis ini adalah hadis marfu', ya, walaupun tidak disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perawi mengatakan an Sa'id ibn al-Musayyib yarfa'uhu. Ibn al-Musayyib atau Ibn al-Musayyab, ya, nama aslinya adalah Musayyab, tetapi beliau tidak suka dikatakan Ibn al-Musayyib. Beliau tidak suka dikatakan Ibnul Musayyab. Beliau lebih memilih untuk dikatakan dinamakan Ibnul Musayyib. Baik. Maka hadis tadi adalah surahnya adalah maqtu'. Kenapa dikatakan maqtu'? Karena tidak ada nama sahabat dan tidak ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perawi mengatakan yarfa'uhu, maka itu menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang marfu' walaupun surahnya adalah maqtu'. Wa akhraj Ibnu Abi Syaibah aidan bi sanadihi an Atha ibn Yasar rafa'ahu. Nah, demikian juga di sini Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam Musannaf dan di dalam riwayatnya dia mengatakan rafa'ahu setelah menyebut nama Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar adalah seorang tabi'i, kemudian rafa'ahu. Qala thalathun la yuftirna as-sha'ima. 3 yang tidak membatalkan puasa, yaitu apa? Al-hijamatu wal qai'u wal ihtibamu, yaitu berhijamah, muntah, dan mimpi. Fakilahuma lahu hukmu al-marfu'ul mursal. Nah, maka di kedua-duanya dihukumi sebagai hadis yang marfu'. Baik. Tetapi hadis marfu ini adalah hadis marfu yang mursal. Kenapa? Karena yang mengucapkannya adalah tabi'i. Ya, dan tabi'i tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dimasukkan di dalam hadis marfu yang mursal. Kemudian yang kedua, aqwalut tabi'ina faman dunahum fi asbabin nuzul. Tabi'i ataupun tabi'i bercerita tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Misaluhu ma akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi Musannafihi bi sanadihi 'an asy-Sya'bi. Ibnu Syaibah juga meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dengan sanadnya Asy-Sya'bi, bahwa Asy-Sya'bi adalah seorang tabi'i yang bernama Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan nazalat hadhil ayah. Ayat ini turun. Ayat apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Beliau mengatakan ayat ini turun fi qabilataini, ya, pada 2 kabilah ataupun tentang 2 kabilah dari kabilah-kabilah Arab, iqtatala qitala amiyah. Mereka berperang dengan peperangan yang asabiyah, ya. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang semata-mata karena asabiyah, ya, fanatik terhadap kabilah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yuqtalu bi'abdina fulan ibn fulan. Artinya apa? Kalau ada hamba terbunuh dari kabilah kami, maka akan kami bunuh, ya, sebagai qisasnya fulan ibn fulan, yaitu orang yang merdeka dari kabilah lain. Wa tuqtalu bi amatina fulanah bintu fulanah. Ya, maka jika ada hamba sahaya perempuan yang terbunuh dari kabilah kami, maka sebagai qisasnya kami akan membunuh orang yang fulanah yang merdeka dari kabilah tersebut. Nah, maka ini menunjukkan kepada asabiyah, ya, dan kepada keangkuhan dari kabilah ini.
Nah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, yaitu turunlah ayat al-qisas, kutiba alaikumul qisasu fil al-qatla. Nah, maka hadis ini bercerita tentang sebab nuzulnya Al-Qur'an. Nah, sementara tabi'i tidak melihat kronologi turunnya Al-Quran, maka ini tentu karena itu berlakunya pada zaman Rasulullah SAW, maka dikategorikan sebagai hadis yang marfu, tetapi marfu'nya mursal. Baik, sedikit lagi. Kemudian yang ketiga, aqwalut tabi'ina faman dunahum fima la majala lirra'yi. Nah, termasuk di dalam marfu yang hukmi juga ucapan tabi'i pada hal-hal yang tidak ada wilayah bagi pendapat, bagi ijtihad, bagi akal, yaitu di dalam perkara-perkara gaib yang hal yang semisalnya itu hanya dapat diketahui dengan wahyu. Maka apabila hal ini diucapkan oleh tabi'i, maka itu dianggap sebagai hadis yang marfu selama itu tidak diambil dari Israiliyat. Contohnya ma akhrajahu Ibnu Mubarak fi kitab Az-Zuhdi, qala akhbarana Hamzah Az-Zayyad qala akhbarani Sa'ad At-Ta'i. Hamzah ibn Zayyad menceritakan kepada saya Sa'ad At-Ta'i. Sa'ad At-Ta'i adalah atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan apa? Man zara rajulun akhahu fillahi syauqan ilaihi. Tidaklah seorang lelaki menziarahi saudaranya karena Allah, ya, syauqan ilahi, semata-mata karena rindu kepada saudaranya tersebut, wa raghbatan fi liqa'ihi, semata-mata ingin bertemu dengannya, bukan karena ada keperluan, ada kepentingan, ada hajat dan lain sebagainya, au hubban fi liqa'ihi, atau semata-mata karena ingin bertemu dengannya, illa nadahu malakun min khalfihi, maka ada seorang malaikat yang akan memanggilnya dari belakang, ya, atau akan berkata di belakangnya mengatakan, ala tibta, ketahuilah bahwa engkau telah mendapat kebaikan, wa tabat lakal jannah, ya. Nah, maka hadis ini qaul Sa'ad At-Ta'i, adalah ucapan Sa'ad At-Ta'i, dan Sa'ad At-Ta'i adalah min atba'it tabi'in. Nadahu, nah maka ucapan Sa'ad At-Ta'i, nadahu malakun min khalfihi, malaikat akan memanggilnya dari belakang. Ini adalah ikhbarun 'anil ghaib, dari perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh manusia biasa, ini hanya dapat diketahui oleh wahyu. Maka fahuwa fi hukmil marfu'il mursal, ya, maka masuk di dalam kategori hukum marfu yang mursal. Kenapa? Li'annahu mimma la yumkinu suduruhu illa 'anil ma'sum. Kenapa? Karena ini ucapan yang serupa, yang semisalnya itu tidak mungkin diucapkan, tidak mungkin diketahui kecuali oleh al-ma'sum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hukmu qaulit tabi'i minas sunnati kadza wa umirna bi kadza wa nahwuhu. Apa hukum tabi'i mengatakan minas sunnati kadza, merupakan sunnah berbuat seperti ini, atau kami diperintahkan untuk berbuat seperti ini, atau untuk melakukan ini, atau yang sejenisnya. Apa hukumnya? Pertama, qaulut tabi'i minas sunnati kadza fihi aqwal. Ada beberapa pendapat tentang ucapan tabi'i minas sunnati kadza. Di sana ada 3 pendapat. Yang pertama adalah annahu marfu'un mursal, bahwa ucapan itu dihukum sebagai marfu' yang mursal. Wadzalika ala i'tibari annahu yuridu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tabi'i mengatakan minas sunnati fi'lu kadza, melakukan perbuatan ini adalah dari sunnah, maka yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena dia telah mengidhafahkan itu kepada Rasulullah, maka dihukumi sebagai hadis yang mursal. Tapi karena dia adalah seorang tabi'i, maka dihukum sebagai marfu yang mursal. Kemudian yang kedua, annahu maqtu'un. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ucapan itu pun hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang maqtu'. Kenapa? Min ajli anna tabi'i uniya bihi sunnata ahlil balad. Ya, terkadang tabi'i, ada kebiasaan di antara para tabi'i, terkadang ketika mengatakan sunnah itu adalah sunnah ataupun kebiasaan ahlul balad, atau sunnah yang dilakukan, kebiasaan yang dilakukan oleh ahlul balad. Jika yang dimaksud adalah itu, ya maka dihukum sebagai hadis yang maqtu'.
Thalithan wasahhaha an-Nawawi fi muqaddimati syarh Muslim. Yang ketiga itu yang ditasahih, yang dikuatkan ataupun yang dibenarkan oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimah syarah Sahih Muslim, wal Hafidz Al-Iraqi fi syarh Tafsirah annahu mauqufun, bahwa itu adalah mauquf. Kenapa? Qala Al-Iraqi inna at-tabi'iyya katsiran ma yu'abbiru bis sunnati an sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa? Karena tabi'i seringkali mengucapkan sunnah dan yang dimaksud adalah sunnatu al-khulafa'ir rasyidin. Nah, maka jika yang dimaksud adalah sunnah khulafa'ir rasyidin, maka ketika tabi'i mengucapkan itu minas sunnati kadza, yaitu sunnah khulafa'ir rasyidin, maka itu masuk di dalam hadis mauquf. Wa yatarajjahu dzalika idza qalahu at-tabi'i bi khilafi ma idza qalahu as-sahabi. Ya, dan kemungkinan itu menjadi kuat itu apabila diucapkan oleh tabi'i. Berbeda dengan apabila minas sunnati kadza itu diucapkan oleh sahabat. Nah, karena kalau sahabat itu pasti yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa al-ash'ar. Nah, maka itu tiga pendapat tentang ucapan yang dikatakan oleh tabi'i minas sunnati kadza. Kemudian yang kedua, qaulut tabi'i umirna bi kadza fi ihtimalani lil Imam Al-Ghazali. Ada dua ihtimal, dua kemungkinan yang disebutkan oleh Imam Ghazali tentang apa hukum dari ucapan tabi'i umirna bi kadza. Yang pertama adalah annahu marfu'un aw mursal, bahwa ucapan itu dihukum sebagai hadis yang marfu atau ada yang atau mursal. Walam yatarajjah wahidan minhuma. Jadi dua ihtimal yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah marfu'un aw mursal. Yang pertama adalah marfu' atau mursal. Tetapi tanpa ada penguatan salah satu dari keduanya. Yang kedua, qala Syekh Zakaria Al-Ansari, lakin yu'khadhu min kalamin dzakarahu Al-Ghazali ba'da dzalika tarjih annahu marfu'un mursal. Jadi tetapi Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan lakin yu'khadh min kalamin dzakarahu Al-Ghazali, tapi dapat dipahami dari ucapan Al-Ghazali setelah menyebut marfu' atau mursal tadi, tarjihu annahu marfu'un mursal, ya, yaitu mentarjih bahwa ucapan tabi umir Nabi kadza adalah marfu' tetapi mursal. Pada intinya ya sama, ya marfu'un atau mursal, ya, karena marfu' ini melihat kepada dia disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mursal ini dikatakan mursal ya karena yang mengucapkannya adalah tabi'i. Baiklah, ikhwati al-aizza, itulah mungkin pada pertemuan kita kali ini kita membahas dua masalah, dua jenis hadis, yaitu hadis marfu dan hadis maqtu'.